Oke, bayangin deh, tahun 2008. Di tengah-tengah krisis keuangan global, tiba-tiba muncul sebuah tulisan 9 halaman dari sosok super misterius bernama Satoshi Nakamoto. Isinya, sebuah ide yang benar-benar radikal yang bakal mengubah dunia keuangan selamanya. Jadi, di sini kita bakal kupas tuntas visi asli di balik revolusi Bitcoin. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang diajukan Satoshi. Dan ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan loh. Ini benar-benar nantang fondasi dari semua sistem keuangan online yang kita kenal. Dari sinilah semuanya berawal. Oke, biar kita benar-benar ngerti kenapa Bitcoin itu jenius, kita harus mundur dulu ke tahun 2008. Kita perlu lihat masalah besar apa sih yang sebenarnya mau dipecahkan? Yaitu masalah fundamental soal kepercayaan di setiap transaksi online. Coba deh, kita bandingin. Kalau Anda kasih uang cash ke orang, ya udah, selesai. Transaksinya final. Nggak ada perantara, nggak bisa ditarik lagi. Tapi pembayaran digital, wah itu ceritanya beda. Semuanya harus lewat bank. Mereka memang bisa proses transaksi, tapi mereka juga bisa batalin seenaknya. Nah, disitulah masalahnya. Mau nggak mau, kita harus percaya penuh sama mereka. Kutipan ini langsung dari tulisannya Satoshi. Dan kena banget. Pikirin aja, biaya transaksi, risiko ditipu, penjual yang harus terus was-was sama pembeli, itu semua kayak pajak siluman yang harus kita tanggung. Kenapa? Ya karena sistemnya dibangun di atas kepercayaan. Makanya Satoshi bertanya, emangnya harus begini terus? Terus solusinya apa dong? Nah, visinya Nakamoto itu sebetulnya simple. Bikin uang digital yang sifatnya persis kayak uang cash. Sederhana, langsung, dan yang paling penting, pasti. Sebuah sistem di mana Anda bisa ngasih uang langsung ke orang lain, benar-benar tanpa perantara sama sekali. Nah, ini bagian yang keren banget. Definisi koin elektroniknya. Ini bukan sekedar file yang disimpan di server bank ya. Koin itu sebenarnya cuma jejak kepemilikan. Kayak catatan gitu, yang diamankan pakai rantai tanda tangan digital yang nggak mungkin bisa dipalsuin. Jadi, setiap tanda tangan itu jadi bukti sah kalau koinnya udah pindah tangan. Cara kerjanya jenius banget. Coba bayangin kayak surat berantai, tapi yang super duper aman. Setiap pemilik nambahin satu mata rantai baru. Caranya? Dengan nanda tangan di atas transaksi sebelumnya, plus ngasih alamat si penerima baru. Hasilnya, siapapun bisa ngecek seluruh rantai kepemilikannya dari awal sampai akhir buat mastiin siapa yang benar-benar punya koin itu sekarang. Tapi, tunggu dulu, ada satu masalah besar. Kalau ini semua cuma data digital, apa dong yang halangin saya buat, katakanlah, copy-paste koinnya, terus saya belanjain di banyak tempat? Nah, inilah dia musuh utamanya, masalah pengeluaran ganda atau double spending. Ini masalah klasik yang bikin semua usaha menciptakan uang digital sebelumnya gagal total. Nah, menyelesaikan masalah double spending ini tanpa butuh bank atau otoritas pusat, itulah terobosan paling fundamental dari Bitcoin. Yuk kita bedah gimana caranya Satoshi mecahin teka-teki ini. Gampangnya gini deh, uang fisik itu kan nggak bisa ada di dua tempat dalam waktu yang sama. Sekali Anda kasih ke orang lain, ya udah, uangnya pindah dari dompet Anda. Beres. Nah, kalau data digital, itu dia tantangannya. Gampang banget di-copy. Biasanya solusi buat masalah ini ya pakai pihak ketiga, bank misalnya. Mereka yang jadi wasit, yang ngecekin setiap transaksi biar nggak ada yang curang. Tapi, lihat kan masalahnya, kita jadi balik lagi ke titik awal. Semuanya jadi bergantung sama satu pihak itu. Jadi, inti masalahnya itu di sini. Gimana caranya Anda membuktikan sesuatu itu nggak pernah terjadi? Gimana caranya si penerima bisa 100% yakin kalau koin yang dia terima itu belum pernah dipakai sebelumnya? Tanpa harus nanya ke bank? Dan disinilah kita masuk ke jantung penemuannya Satoshi. Sebuah sistem yang super elegan yang ngegabungin beberapa ide buat bikin semacam buku kas umum. Buku kas yang bisa dilihat semua orang dan yang paling penting nggak bisa diubah-ubah sama siapapun. Yap, inilah yang kita kenal sebagai blockchain. Jadi, buang jauh-jauh bayangan buku kas yang dikunci di brankas bank. Bayangin deh, sebuah buku kas raksasa yang kebuka buat umum, dibagikan ke semua orang. Setiap transaksi diumumin ke publik, terus dikumpulin jadi satu blok. Hasilnya, kita punya satu sejarah transaksi yang disetujui bersama, nggak ada yang bisa ngumpetin. Oke, terus gimana cara ngamaninnya? Nah, disinilah muncul yang namanya proof of work. Anggap aja ini kayak kompetisi sedunia. Siapapun yang mau nambahin blok baru ke buku kas ini, mereka yang kita sebut penambang, harus adu cepat mencahin teka-teki matematika yang susahnya minta ampun. Saking susahnya, satu-satunya cara ya coba-coba jutaan kombinasi tiap detik.
Ini cara yang brilian banget buat ambil keputusan bareng-bareng. Jaringan ini nggak peduli siapa Anda, yang penting seberapa besar kerja keras komputasi yang Anda sumbangin. Jadi versi sejarah yang paling banyak kerja kerasnya, yaitu rantai blok yang paling panjang, itulah yang otomatis dianggap benar. Kekuatan komputasi jadi semacam hak suara. Nah, ini dia kenapa namanya blockchain alias rantai blok. Setiap blok itu kayak digembok ke blok sebelumnya pakai sidik jari digital. Jadi mereka nyambung terus ngebentuk rantai yang nggak bisa diputusin. Mau coba ngubah satu blok di belakang? Wah, Anda harus ngulang semua kerja keras komputasi buat blok itu dan semua blok setelahnya. Makanya nyaris mustahil buat dicurangin. Tentu, teknologi secanggih apapun nggak ada gunanya kalau nggak ada yang ngejalanin kan? Jadi pertanyaannya, kenapa ada orang yang mau capek-capek nyumbangin komputer super canggih mereka buat ginian? Prosesnya itu kayak siklus yang nggak pernah berhenti. Jadi gini, transaksi baru diumumin ke semua orang, terus dikumpulin jadi blok. Abis itu, para penambang mulai balapan buat jadi yang pertama mecahin teka-tekinya. Begitu ada yang menang, dia siarin blok barunya, semua orang di jaringan ngecek, oke, ini sah, dan balapan buat blok selanjutnya langsung dimulai lagi. Terus aja muter kayak gitu. Nah, ini dia imbalannya. Sebagai hadiah buat semua kerja keras komputasi yang udah ngamanin jaringan, si penambang yang pertama kali mecahin teka-teki itu dapat hadiah. Hadiahnya apa? Bitcoin baru yang fresh from the oven. Inilah yang namanya hadiah blok. Analogi soal nambang emas di tulisannya Satoshi itu pas banget loh. Penambang emas kan keluarin tenaga buat dapat emas. Nah, penambang Bitcoin itu bakar listrik buat dapat Bitcoin. Jadi ada sumber daya di dunia nyata yang dikorbanin. Inilah yang ngasih nilai ke koin digitalnya. Dan yang paling penting, ini bikin mereka mikir, wah mending main jujur aja deh, lebih untung daripada coba-coba curang. Jadi, kalau semua potongan puzzle ini kita satuin, rantai tanda tangan, proof of work sama imbalan ekonominya, baru deh kita lihat gambaran besarnya. Sebuah visi yang luar biasa kuat tentang gimana sistem keuangan bisa jalan dengan cara yang sama sekali beda. Dan inilah kunci keamanannya yang paling pamungkas. Coba dilihat grafiknya. Peluang hacker buat mubah transaksi yang udah lewat itu makin lama, makin kecil, seiring nambahnya blok baru di atasnya. Begitu sebuah transaksi udah terkubur di bawah katakanlah 6 blok, wah kemungkinannya buat diubah itu udah kecil banget, nyaris nol. Gampangnya, transaksi itu jadi permanen. Pada akhirnya, inilah warisan dari tulisan Nakamoto. Ini bukan cuma resep buat bikin mata uang digital. Ini tuh cetak biru buat menciptakan kebenaran bersama di dunia digital tanpa perlu ada bos atau penguasa di tengah. Pertanyaan besarnya, yang sampai sekarang masih kita coba jawab adalah, hal luar biasa apa lagi yang bisa kita bangun di atas fondasi ide sekuat ini?